Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku kelas 10. Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi. Kompetensi dasar yang harus Anda capai adalah K3-nya memahami prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Sedangkan kompetensi dasar 4-nya adalah menyajikan kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Baik, Ananda, kali ini kita akan mempelajari tentang cara membuat kladogram. Apa sih itu kladogram? Gitu kan? Nah, kladogram adalah suatu kladistik berupa diagram percabangan yang mewakili kedekatan kekerabatan berdasarkan persamaan karakteristiknya. Baik, Ananda, mari kita mulai membuat kladogram. Kita lanjutkan tentang pembuatan kladogram, yaitu yang pertama kita harus membuat tabel karakteristik ini dengan ciri-ciri pada tumbuhan. Nah, tumbuhan yang kita mau bikin kladogramnya adalah 1. Tumbuhan lumut, 2. Tumbuhan paku, 3. Tumbuhan melinjo, kemudian tanaman anggrek, ini bunga anggrek dan bunga melati. Nah, kita bikin sini karakteristiknya. Ini ada ciri-cirinya nih, kemudian ini tanamannya kita bikin ya. Nah, kalau dia memiliki ciri-ciri itu, maka kita kasih tanda plus. Nah, berarti kalau dia plus berarti dia memiliki. Nah, berarti ada memiliki. Kalau misalnya enggak negatif ya, berarti dia tidak memiliki, berarti tidak ada. Kormus. Nah, kita mulai dari pertama, lumut punya kormus atau tidak? Kormus itu artinya punya jelas akar, batang, dan daunnya. Nah, ini sudah seperti, walaupun ini seperti daun gitu kan, seperti akar, batang sudah ada. Tumbuhan paku juga sudah lengkap akar, batang, dan daunnya. Melinjo juga, anggrek tuh udah kelihatan ya. Berarti dia punya semua ini untuk tanaman lumut positif, paku juga ya. Melinjo, anggrek, melati. Nah, berkas pembuluh. Nah, berkas pembuluh itu berarti isinya adalah yang kedua ini xilem dan phloem. Nah, xilem dan phloem. Ciri-cirinya itu kalau dia punya tulang daun berarti dia punya xilem dan phloem. Itu dia berarti ada. Nah, yang nggak punya apa? Yang nggak punya tuh cuma lumut karena dia baru berupa sel-sel aja. Nah, kita berarti ini kita kasih lumut tuh tanda negatif, sedangkan paku sudah jelas ya, ada tulang daunnya gitu. Anggrek dan melati juga sudah ada. Nah, tumbuhan yang ketiga apa karakteristiknya, yaitu berbiji. Nah, ini tumbuhan spora dan tumbuhan pada lumut dan paku itu tidak punya biji, dia dari spora. Sedangkan ini berbiji. Nah, ini strobilusnya atau bunga tidak sejatinya ya. Nanti ini ada bijinya. Nah, ini adalah biji ada bunga sejatinya. Nah, berarti nanti akan menghasilkan biji yang monokotil, sedangkan yang ini biji dikotil. Nah, berarti dia spermatopita menghasilkan biji. Nah, berarti tumbuhan lumut tidak ada, paku juga tidak ada, melinjo bijinya ada. Nah, terus bunga sejati, wah jelas nih lumut tidak ada ya, paku tidak. Melinjo ini strobilus. Nah, ini strobilusnya. Dia bunga tidak sejati ya. Karena itu disebut dengan strobilus. Berarti melinjo tidak ada, anggrek jelas sekali ya. Tuh dia. Oke. Bunganya kelipatan 3. Bunga kelipatan 3 ini berarti udah enggak punya bunga. Anggrek bunganya kelipatan 3 kah? Ya, 1 2 3 ya. Ini 1 2 3. Satunya termodifikasi. Jadi kelipatan 3 ternyata itu anggrek, sedangkan pada melati kelipatan 5 atau kelipatan 2. Nah, itu dia. Jadi anggrek itu positif kelipatan 3, melati tidak. Ini berarti lumut tidak, paku tidak, melinjo tidak, anggrek tidak. Nah, ini dia. Nah, setelah kita mendapatkan ciri-ciri ini, maka kita lanjutkan membuat kladogramnya. Nah, seperti apa kladogramnya? Nah, ya, kita bikin pertama itu adalah garis lurus dulu. Nah, kemudian garis lurus ini menunjukkan ciri-cirinya. Nah, kita lihat di sini berarti ini ciri yang tadi kormus. Siapa yang punya kormus? Berarti itu lumut punya ya. Kemudian
Punya pembuluh enggak? Siapa yang punya pembuluh? Lumut punya pembuluh? Lumut tidak punya pembuluh. Tuh, lumut enggak punya pembuluh. Jadi tumbuhan di sini lumut itu punya ciri-cirinya dia berkomus, jelas akar dan batang daunnya tadi ya. Nah, kemudian ini berpembuluh gitu kan. Ini berbiji, kemudian berbunga sejati. Nah, siapa yang sudah punya pembuluh itu? Nah, ini dia tanaman paku. Yang berbiji itu melinjo, ya kan? Tadi melinjo. Tapi dia tidak berbunga sejati. Nah, siapa yang berbunga sejati? Nah, ini dia. Jadi di sini menunjukkan ciri-cirinya. Nah, di sini masih berbunga sejati. Nah, bunga yang kelipatan 3 siapa tadi? Itu adalah tanaman anggrek. Nah, kita tulis di sini anggrek gitu. Nah, itu kan tanaman anggrek. Sedangkan yang bunga kelipatan 2 dan 5 di sini itu adalah melati. Ananda, itu dia tentang kladogram. Selamat mencoba untuk membuat kladogram pada tanaman di sekitar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.